Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad sa'at rasulur rabbina bil haqqi wa nutu antil kumul janatu ristum hafi ma kuntum ta'malun. Waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhira dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Saudaraku muslimin muslimat rahimakumullah. Terlebih dahulu marilah kita senantiasa mengaturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang masih dilimpahkan kepada kita sekalian. Kita masih dipertemukan kembali, ya, insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita lanjutkan perjalanan kita dalam rangka mentadabbur Al-Quran. Pada kesempatan kali ini kami ingin mencoba tema yang sudah saya tulis adalah perjalanan Ibrahim di antariksa. Di antariksa itu ya juga di ruang angkasa ya. Untuk awal atau mukadimah, terlebih dahulu kita tampilkan surat Al-An'am ayat yang ke-75. Surat nomor 6 ayat 75. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ardi wa liyakuna minal muqinin. Dan seperti itulah kami perlihatkan pada Ibrahim kerajaan-kerajaan di samawat dan juga bumi, agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Yakin itu artinya mendapat kepastian. Saudaraku sekalian, ayat tersebut memberikan informasi adanya perjalanan Ibrahim di ruang angkasa. Terbukti oleh Allah diperlihatkan kerajaan-kerajaan di samawat dan bumi agar mendapat suatu kepastian atau termasuk orang-orang yang yakin. Nah, ayat inilah yang akan kami cari. Sebenarnya Ibrahim melihat kerajaan-kerajaan di samawat dan bumi itu apakah secara langsung atau mungkin hanya bermimpi, maksudnya gitu ya. Semua orang Islam percaya bahwa Al-Quran merupakan petunjuk bagi seluruh manusia tentang berbagai persoalan. Namun cara memahami pengertiannya masih berbeda satu sama lain. Karena kadang-kadang di satu sisi itu hanya diajarkan untuk membaca, karena dengan membaca itu nanti satu huruf mendapat kebaikan 10 ya. Tetapi peningkatan berikutnya sudah ditingkatkan kepada masalah menghafal. Ini satu iming-iming yang luar biasa, bahwa siapa yang punya anak hafal Quran itu nanti akan bisa membawa bapak ibunya masuk surga. Ya, ini kan sesuatu yang luar biasa. Namun kalau orang hanya menghafalkan ayat-ayat itu, ya tentu saja tidak akan mendapatkan petunjuk. Ya. Bahkan dikatakan yang mendengarkan pun dapat pahala yang sama dengan yang membaca. Kan lebih enak yang mendengarkan. Nggak usah belajar, nanti pahalanya sama. Ya. Saudara sekalian, kita harus paham petunjuk adalah sesuatu yang memberitahukan atau mungkin menjelaskan tentang pokok bahasan tertentu, dan apabila dipahami makna yang ada di dalamnya dengan benar, akan memperoleh pengertian yang dijelaskan oleh petunjuk tadi, akan menunjukkan sesuai dengan makna dari ayat-ayat yang sedang dikaji. Tentu saja tidak berdiri sendiri setelah dikorelasikan dengan ayat-ayat lain yang terkait sesuai dengan tema yang sedang dibahas.
Saudara sekalian, kalau kita berbicara tentang petunjuk kan saya pernah memberikan penjelasan tentang petunjuk arah itu ya, arah ke timur dan ke barat itu ke Surabaya, ke Jakarta. Kemudian ada petunjuk tentang ilmu, ya, tentang dapat ilmu tentang sesuatu itu harus dipahami. Ilmu apa saja, misalnya tentang panjenengan sebagai orang petani, ilmu pertanian, atau mungkin kalau ibu-ibu ilmu cara memasak itu kan juga bisa. Tetapi bahasanya bahasa asing, kalau tidak dipahami dan hanya dihafal ya tidak bisa memasak. Pengertiannya kan begitu. Kemudian ada petunjuk praktek. Yang punya mobil, beli mobil baru mesti ada petunjuknya dari pabrik ya. Biasanya petunjuk itu berbahasa asing. Ketika panjenengan hanya ngundang satu RT, petunjuknya difotokopi, dibaca bersama-sama dan bahkan dilakukan. Kalau misalnya mobilnya rusak ya nggak bisa memperbaiki. Ya. Tetapi panjenengan kalau misalnya pas mobilnya rusak itu ketemu dengan orang yang pakaiannya kumuh, mungkin tidak tahu bahasa asing, penuh dengan oli, tetapi ketika mobil panjenengan bawa ke sana, dilihat klik sebentar, wah ini Pak yang rusak ininya, tahu dia. Ya. Nah, di situ makna petunjuk itu seperti itu. Kemudian Al-Quran itu sebagai petunjuk hidup. Petunjuk hidup itu artinya sebelum kita dilahirkan di muka bumi sudah ada petunjuknya. Setelah dilahirkan ada petunjuknya apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan. Kemudian nanti orang mengalami mati namanya, disebut maut. Itu juga ada petunjuknya. Setelah mati akan dibangkitkan hidup kembali, juga petunjuknya ada sampai di kampung akhirat. Nah, saudara sekalian, kalau selama ini kita diberikan satu pengertian-pengertian yang seperti itu, kita juga harus mulai berpikir dengan istilahnya itu sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau membaca hanya potongan-potongan ayat, tidak secara kafah, tidak secara totalitas, tentu saja juga tidak akan bisa mendapatkan pengertian yang secukupnya. Kemudian juga tidak nyaman. Panjenengan punya mobil baru katanya, tapi supaya nyaman kan harus dibawa semuanya. Ya, nanti musiknya dibunyikan, terus AC-nya dihidupkan, kan nyaman dalam perjalanan. Terus bensinnya penuh, olinya juga bukan oli yang bekas. Ya, kalau udah kental itu diganti. Bannya juga jangan yang udah halus gitu. Itu nanti nyaman. Walaupun semuanya baru, tapi kalau pengen pergi pakai mobil tadi yang di bawahnya roda depan, kiri dan kanan, ya kalah bermasalah. Nah, gambarannya kafah itu begitu maksudnya. Al-Quran jangan hanya satu ayat dipaham sendiri terpisah, nanti diterangkan oleh manusia. Itu mesti nggak ketemu. Manusia yang diberi petunjuk malah menerangkan kepada Allah seolah-olah. Ya, selama ini kan begitu. Nah, saudara sekalian, pada kesempatan kali ini memang kita bersama-sama ya mentadabur untuk mendapatkan pengertian tentang perjalanan Ibrahim di ruang angkasa itu apa benar ya? Gitu. Kok saya baru dengar sekarang? Gitu. Ya memang harus dengar sekarang, memang baru diberitakan sekarang. Nah, saudara sekalian, untuk bisa ke sana coba perhatikan dulu surat An-Nisa itu surat 4 ayat 82. Tadi 675. Surat 4 ayat 82. Afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi tilafan katsira. Tidakkah mereka mentadabur, memperhatikan atau menjelajah Al-Qur'an? Jika dia maksudnya dia Al-Qur'an itu datang dari selain Allah, tentulah akan didapati di dalamnya itu pertentangan yang banyak, didapati kontradiksi yang banyak. Ya. Jadi kan kalau kita supaya mendapat pengertian yang secukupnya, maka harus ditadabur. Ditadabur itu harus per ayat ya. Tidak bisa ditadabur tidak per ayat. Ini kan tadabur per ayat ya. Nanti akhirnya akan diketemukan
yang kita cari. Maka dengan pengkajian Al-Quran, hendaklah menjelajah keadaan Al-Quran itu secara utuh dan tidak boleh dipotong-potong. Akan dengan begitu bisa mengetahui ya, secara menyeluruh. Nah, Al-Quran tidak mungkin ada ayat yang satu bertentangan dengan ayat yang lain, karena dia datang dari Allah. Walaupun misalnya kita membahas masalah ilmu pengetahuan dan teknologi, juga tidak mungkin bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran. Kalau ternyata masih belum sama dengan pemahaman ilmu pengetahuan yang disampaikan atau diungkapkan oleh para tokoh, jangan ayatnya yang disalahkan. Justru kita harus mengkaji ulang apakah pemahaman tentang ilmu pengetahuan itu sudah sesuai. Misalnya contohnya sampai sekarang teori Big Bang, itu dipercaya oleh semua orang, ternyata Al-Quran nggak bilang begitu. Ya, itu nanti akan kita bahas pada pokok bahan tersendiri. Nah, saudara sekalian, oleh karena itu Al-Quran itu harus pegang teguh, jangan Al-Quran suruh mengikuti manusia. Kalau nanti Al-Quran suruh mengikuti manusia, manusia itu yang diberi petunjuk kok malah mengikuti yang diberi petunjuk. Nah, saudara sekalian, kita akan lanjutkan ya. Kalau sekarang iptek ya, ilmu pengetahuan teknologi kita sudah maju seperti sekarang ini, harusnya pola pikir kita juga harus mengikuti. Ya, jangan sampai kita justru teknologinya Allah itu tradisional, ya bahkan ketinggalan sangat jauh. Mau masuk surga aja jalan kaki, ya terus nanti lewat jembatan Shirathul Mustaqim, kan jalan kaki. Terus nanti misalnya watu galagil nanti jatuh ke bawah masuk neraka. Neraka itu tidak seperti itu. Nah, teknologinya Allah itu diungkapkan di dalam ilmunya, maksud saya. Surat Luqman ini surat 31 ayat yang ke-27 dan Al-Kahfi ya 109 itu. Ya, coba ilmunya Allah dia. 31 ayat 27. Nanti 18 109. Ini sudah sering saya ungkapkan ya. Walau anama fil ardi min sajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin manafitat kalimatullah innallaha azizun hakim. Di sini kan walaupun apa di bumi ini semuanya dari sajarah ini, kalau saya melihat pertumbuhan, mungkin para ahli menyebutnya pohon. Pohon itu Al-Quran menggunakan istilah sajaru. Ya, sajarah itu saya artikan pertumbuhan. Walaupun apapun yang di bumi ini dari pertumbuhan itu dijadikan pena, aklamun. Wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu afhurin. Dan lautan itu diperganda sesudahnya menjadi 7. Dilipatkan hampir 7 lautan. Mana fitat kalimatullah, tidak akan habis kalimat Allah ditulis. Kan berarti ilmunya Allah itu sangat luar biasa. Nah, sedang manusia ilmunya sedikit. Nanti penjelasan saya 1785 itu. Maya salunaka aniruh kulir rabbi wa ma utitum minal ilmi ila qalila. Dan tidak kami beri ilmu kepadamu saya kecuali sedikit. Nah, sedikit itu yang enggak ada apa-apanya. Ini sampai seluruh pertumbuhan di muka bumi dijadikan pena, air laut dijadikan tinta, diperganda menjadi 7 lautan. Sampai kering, itu ilmu Allah tidak habis. Innallaha azizun hakim, dan Allah maha mulia lagi maha bijaksana. 18:109 ya. Ini 109. Hampir sama tapi sedikit berbeda redaksinya. Qul lau kanal bahru midada li kalimati rabbi la nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bi mislihi madada. Katakanlah, kalau lautan itu dijadikan tinta untuk menulis kalimat Tuhanmu, akan habis air laut itu sebelum habis kalimat Tuhanmu, walaupun kami datangkan persamaan yang berganda. Ya. Walau ji'na bi mislihi madada. Walaupun kami datangkan persamaan yang berganda, tadi kan digandakan menjadi 7 kali. Bergandanya berapa kali tetap tidak akan habis kalimat Allah ditulisnya. Nah, saudara sekalian, kedua ayat ini saja memberikan satu pengertian kepada kita bahwa ilmunya Allah itu tidak mungkin bisa dijangkau oleh siapapun. Manusia sebagai makhluk atau ciptaan, Allah sebagai sang kholik atau sang pencipta. Tentu saja sang pencipta itu menguasai segala sesuatu. Ya, makhluk atau ciptaan itu harus mengikuti apa saja yang ditugaskan oleh yang menciptakan, maksudnya gitu. Dan sekalian,
Kalau misalnya ya ada seseorang yang mencoba untuk menginformasikan ayat Al-Quran dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, itu pada kebanyakan yang pertama kali menolak itu malah orang Islam sendiri. Ya, betul nggak Pak? Nah, nggak ada keterangan seperti itu, nggak ada. Nah, nggak ada itu kan 1500 tahun yang lalu. Seperti tadi berjalan kaki naik jembatan Nogalagil tadi kan 1500 tahun yang lalu. Sekarang kan udah nggak beda, nggak seperti itu. Nah. Pada waktu zaman dulu orang pergi ibadah haji itu naik kapal. Kalau yang agak dekat sana naik onta. Dan ternyata sampai sekarang terjemahnya juga masih naik onta kurus. Surat 2227 itu loh. Nah, naik onta kurus itu kan mesti tenggelam di lautan, Pak. Lagi pula di sini tidak ada onta. Nah, sehingga dengan begitu kita harus menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya katakan, apa yang disampaikan oleh guru-guru kita 1500 tahun yang lalu, tentu saja banyak yang tidak berlaku sekarang. Nah, masa kalah dengan manusia? Nah, manusia itu, kita bicara di sini dengan CCTV itu nanti punya kantor tempatnya terpencar-pencar bisa dimonitor dari sini kok. Masa Allah nyuruh-nyuruh malaikat suruh datang ke sana nyatet-nyatet naik hari Kamis laporan. Ya. Ini kan sudah ketinggalan. Nah, itu harus kita pikirkan ulang. Saya tidak menyalahkan, tetapi itu tidak sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kan begitu. Allah itu segala-galanya. Kalau ilmunya Allah kayak begitu tadi kan harusnya lebih dari itu semuanya. Ya. Sekarang aja kan sudah ada satu gambaran ilmu pengetahuan teknologi bahwa nanti panjenengan, bukan nanti ya, sekarang aja terjadinya duduk di rumah aja nanti nggak usah masak. Kalau dulu yang suruh masak kan apa itu? Di dalam gentong itu Pak, timun mas apa itu namanya? Tiba-tiba masak. Nah, sekarang kan jangan duduk semedi aja nanti lidik-lidik mobil datang, pegang HP aja. Ya namanya Gojek itu kan begitu. Atau GoFood itu ya. Itu makanan datang jadi sesuai apa yang Anda minta. Ini kan harus kita pikirkan. Pada suatu ketika ada satu pemikiran bahwa nanti panjenengan mau pergi, mobil itu datang sendiri tanpa sopir. Pakai ini aja, datang, udah mau kemana udah naik aja. Sekarang udah ada. Nah, jenengan di Singapura naik monorail itu tanpa masinis, tanpa kondektor. Begitu turun dari pesawat langsung masuk di bandara, itu datang naik. Nanti sampai di stasiun mana? Anda sebentar lagi turun di stasiun Tanah Abang. Di sana ada stasiun Tanah Abang. Saya kaget juga loh. Singapura ada Tanah Abang. Itu sudah begitu. Nanti bisa sampai stasiun berhenti, stop, pintu buka, penumpang naik, yang di dalam turun, nutup, jalan lagi. Nggak ada kondektor. Ini kan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan oleh manusia. Oleh karena kita juga harus mengikuti. Kalau tidak mengikuti mesti ketinggalan. Ya ketinggalan. Nah, kemarin saya membaca berita bahwa katanya berapa tahun lagi itu NASA apa itu katanya sudah mau mengadakan perjalanan ke Mars. Ya, nanti dia nggak bisa pulang, disandra oleh penduduk di sana karena nggak tahu kalau di sana ada penduduknya. Ya. Lah ini orang mana ini? Mana KTP-mu gitu? Di sana mungkin bukan KTP, ID card. Nah, saudara sekalian, oleh karena itu mari kita menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya. Kalau misalnya di antara saudara-saudara kita ada yang mendapat ilmu penjelasan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi menurut Al-Quran itu menolak itu ya wajar-wajar saja. Karena itu tadi sejak lama kita dikondisikan oleh satu sistem. Sistem itu sudah menjadi mindset setiap orang. Sudah melekat di kepala kita, sudah mendarah daging. Wah dari dulu nggak begitu, wah kamu mengada-ada. Kan susah untuk diajak maju. Ya sudah, kalau yang susah ditinggal aja. Nah, tapi susahnya dijak raglem tinggal gulung komeng. Nah, ini kan susah. Nah, susah juga. Karena kalau misalnya menjelaskan tidak sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh gurunya dulu katanya salah. Wah,
Kamu itu mempelajari Al-Quran terjemah nggak bisa. Terjemah itu ayat itu yang menyusun Allah sendiri loh. Yang menyusun Allah itu ayat Allah sendiri. Ini misalnya Wahyu pertama diletakkan surat 96 itu Allah yang menyusun. Maksud kita malah disalahkan. Kan sesuai dengan itu, man. Maunya Allah begitu ya kita ngikuti begitu aja. Kalau kita tidak mengikuti perkembangan ya mesti nggak bisa. Kita mengikuti yang zaman dulu juga nggak bisa. Nanti panjenengan pergi ke pasar itu jam 12 malam pakai obor sama gendong senik itu, tahu senik ya? Nah. Sekarang sudah nggak berlaku. Ya. Saudara sekalian, mari kita lanjutkan. Kalau ada keterangan bahwa Nabi Ibrahim pernah melakukan perjalanan di ruang angkasa itu, ya kebanyakan umat Islam sendiri yang terkejut. Wah, itu mengada-ada itu menghayal. Saya menerangkan masalah manusia planet luar bumi, ada juga orang tokoh mengatakan wah itu menghayal. Loh, ayatnya itu dilampirkan loh kok menghayal. Nah, menghayal saya cuma duduk ngelamun sambil ngomong sendiri itu namanya menghayal. Ayatnya ada kok. Nah, ayat itu salah silahkan diluruskan, kan saya sudah bilang begitu. Tapi nek belum bisa meluruskan jangan menyalahkan dulu. Kan pengertiannya gitu. Kita kan fair-fair aja, orang Islam itu kan sesama mukmin bersaudara. Nah, kita harus kompak. Kalau saudaranya salah diluruskan, jangan diolok-olok. Kita ini ingin maju. Ya, ingin maju itu harus didukung. Kamu kan hanya melihat orang danai. Dari belakang kan hanya melihat. Nah, kecuali datang tak danai 10 triliun lagi beda lagi. Nah, sebenarnya informasi yang disampaikan itu berdasarkan ayat itu ya kita harus yakin bahwa itu pasti benar. Kalau memang ada pemahaman 1, 2, 3, 4, 5 ayat bunyinya sama, artinya beda-beda, ini harus dipertanyakan. Harus dicari sampai betul-betul hasilnya hanya satu. Kalau masih 5 orang, kita suruh menghargai pendapat. Pendapat itu bukan kebenaran. Maksud pendapat suruh hargai. Wah, saya Idul Fitrinya besok. Nah, ternyata kemarin nggak cocok kan? Nah, sore harinya saat motret bulan itu ternyata sudah tinggi sekali. Pada waktu tanggal 1 Muharram juga begitu. Nah, ternyata sudah 30 derajat ya Pak ya? Tanggal 3. Nah, gimana? Kita kan selalu punya bukti gitu loh. Nah, orang lain asal diumumkan ya sudah percaya saja. Kita nggak bisa begitu. Mesti mencari bukti. Nah. Saudara sekalian, mari kita lanjutkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah petunjuk tadi. Sebenarnya banyak keterangan-keterangan yang disampaikan di dalam surat Al-Baqarah 185 itu di situ ada hudalinasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Petunjuk bagi manusia, keterangan dari petunjuk dan furqan. Kemudian surat 11 ayat 1 itu juga begitu. Kitab yang dihukumkan ayat-ayatnya kemudian dijelaskan oleh Allah sendiri. Ayatnya sudah dijelaskan oleh Allah sendiri, tentu saja dengan ayat lain. Begitu juga dengan 24 ya, surat An-Nur itu ayat 1 juga begitu. Ya. Surat yang kami turunkan dia, kami wajibkan dia, dan kami turunkan di dalamnya ayat yang menerangkan. Semoga kamu memikirkan, suruh mikir. Bukan semoga kamu menghafal, enggak, memikirkan. Nah, banyak sekali keterangan-keterangan yang seperti itu sehingga perlu kita pahamkan pada diri kita masing-masing. Sering kami sampaikan bahwa kita perlu memahamkan diri kita. Memahamkan orang itu susah, memahamkan diri kita masing-masing. Nah, ketika kita sudah bisa memahamkan dirinya sendiri, maka seluruh masyarakat yang merupakan kumpulan dari individu yang bisa memahamkan dirinya sendiri, tentu saja masyarakat itu juga bisa memahamkan kelompok masyarakat itu, kan gitu pengertiannya. Ya. Coba untuk pelengkap sebelum kita masuk ke sana, kita perhatikan dulu surat Al-An'am 6 ayat 114, 115 dan nanti 116. Ya. Afa ghairalahi tabgi hakamannya. Afa ghairillahi tagi hakaman. Wa huwa alladzi anzala ilaikumul kitaba mufassala. Apakah akan kau cari hakim selain Allah? Padahal dia yang telah menurunkan atas kamu kitab yang dijelaskan. Ya, kitab mufassalah. Waladina atainahumul kitaba ya'lamuna annahu manazzalu mir rabbika bil haqq.
Dan orang-orang yang didatangkan atas mereka itu kitab, mengetahui bahwa dia, maksudnya di Al-Quran itu diturunkan Tuhannya secara hak itu secara logis, benar, bisa dipahami secara logika. Maka, fala takunanna minal mumtarin, janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu. Ini kita sudah membaca Al-Quran itu kan hafal ya. Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, itu kan, dan sana kita ada, tidak ada keraguan padanya. Tapi nanti tiba-tiba ragu-ragu sendiri. Loh, Al-Quran kok bisa ya menjelaskan sholat? Kan berarti ragu-ragu sendiri. Nah, itu harus tanamkan pada diri kita, Al-Quran itu tidak ada keraguan. Nah, berarti yang ragu-ragu itu kita. Terus kemudian ayat lanjutannya yang 115. Wa tamat kalimatu rabbika sidqan wa adla. La mubadila li kalimati wa huwas samiul alim. Dan telah selesai, telah sempurna kalimat Tuhanmu dengan benar dan adil. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimatnya. Dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, telah tamat. Tamat itu sudah selesai. Sempurna. Nah, kalau jenengan nonton film udah the end masih muncul lagi Sun Gokong, itu berarti kan belum selesai. Ya, itu sudah selesai Al-Quran itu. Nah, berarti tinggal kita menjelajah tadi. Nah, terus kemudian ayat yang 116, wa intuti aksara man fil ardi yudiluka an sabilillah. Ya. Jika kamu mengikuti kebanyakan orang-orang di bumi, orang-orang di muka bumi ini, yudiluka an sabilillah, mereka akan menyesatkan kamu dari sabilillah, dari garis hukum Allah, dari jalan Allah. Kenapa begitu? Iya tabiuna ila dona, karena yang mereka ikut hanya don, dugaan, persangkaan. Wa inhum ilayah rusun, dan mereka hanya mengira-ira. Nah, saudara sekalian, dari ketiga ayat yang berurutan ini sebenarnya kan Al-Quran itu sudah cukup sempurna, benar, adil, tidak pernah ada perubahan bagi semua kalimat-kalimat Allah. Ya, kan berarti kan sudah sempurna, betul-betul sempurna, tidak ada perubahan. Artinya sejak diturunkan dulu sampai sekarang dan berlaku untuk manusia itu manusia sekarang juga manusia zaman dulu. Nah, di sini ada satu penegasan bahwa kalau kamu mengikuti kebanyakan orang-orang di muka bumi. Nah, kebanyakan itu kan mayoritas istilahnya. Yudiluka an sabilillah, mereka menyesatkan kamu dari sabilillah. Ayat ini diturunkan 1500 tahun yang lalu, kurang lebih. Kan berarti pada saat itu juga keadaan manusia juga seluruh muka bumi yang banyak itu menyesatkan. Nah, ayat ini berlaku sampai sekarang dan sampai sepanjang zaman. Nah, sekarang dengan ayat seperti itu yang menyesatkan di muka bumi tadi semakin banyak atau berkurang, Pak? Nah, kan tambah banyak kan? Nah, kan pengikutnya semakin banyak. Yang tidak percaya Al-Quran juga semakin banyak. Loh, kamu ngaji kok Al-Quran? Masih kan gue? Lah ngaji ini apa ya? Nah, oleh karena sudah sempurna, benar, adil, tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimatnya kan ya, kita harus mengikuti itu.